kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PGRI yang dipimpin oleh Ibu Binti Rahayu Puji Astuti SPDSD. Kepada yang bertugas disilahkan. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu yang akan hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Ketua PGRI Cabang Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Kepada yang terhormat Bapak Fatah Yasin SPDMM dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, supaya kita semangat, ayo kita akan ucapkan yel. Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Kepada yang terhormat Ibu Hajamelas Haryasih SPDMM dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita semangatkan gelora perjuangan PGRI dengan salam kebanggaan kita. Jawab dengan semangat nih. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Oleh Bapak Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Asim SPD MPD dihaturkan. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Memakai topi karena panas, gunakan payung bila hujan lebat. Rakur PGRI bertempat di Kecamatan Tongas. Selamat datang para pengurus yang semuanya hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti kita lanjutkan. Bapak Ibu, agenda kita pada hari ini mungkin dalam surat sudah dibacakan evaluasi kegiatan HUT,
kemudian gerbang guru nanti juga akan dibahas bersama teman-teman ya. Bagaimanapun apa yang sudah kita laksanakan, kita ambil hikmahnya ya. Seperti HUT yang luar biasa, saya sampaikan terima kasih kepada segenap PJ yang dengan bersusah payah, yang dengan berkeringat-keringat ya, dengan telinga yang merah panas mendengar kritikan dari anggota, sama semuanya. Dalam kesempatan ini kami hanya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf selaku pengurus kabupaten, manakala selama agenda hari ulang tahun PGRI tahun 2023 kita banyak kekurangan ya. Kekurangan itu baik kelebihan ataupun kekurangan inilah milik kita semua. Kita harus perbaiki, kita evaluasi ke depan, semoga tidak terjadi hal-hal yang memang menjadi kekurangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liusulina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liasatidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata baina wahdina subulas salam wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Perlu kami tegaskan bahwa yang kita bahas saat ini adalah evaluasi peringatan hari ulang tahun PGRI yang ke-78 tahun 2023 kemarin. Kemudian dilanjutkan evaluasi gerakan bangun guru. Dilanjutkan informasi tentang Konkerka, Konferensi Kerja Kabupaten Probolinggo yang ke-4 tahun 2024, serta informasi tentang kongres yang akan diadakan tahun ini bulan Maret. Dan mari kita buka bersama-sama, mohon ridho dari Allah dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk evaluasi peringatan hari ulang tahun PGRI tahun 2023 akan dipimpin oleh Bapak Sutono yang kemarin sebagai Ketua Panitia. Monggo Bapak Sutono supaya memimpin evaluasi peringatan hari ulang tahun PGRI yang ke-78. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baru saat ini rakor bisa kita laksanakan. Bapak Ibu atas nama panitia maupun pengurus PGRI Kabupaten, yang pertama mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Partisipasi dari masing-masing PC sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, sehingga mohon maaf ada yang menyampaikan, Pak Ton, untuk urusan poli saja PC saya itu sudah habis 15 jutaan Pak Ton. Ada yang seperti itu, Pak Ustaz kok banyak sekali. Iya Pak, teman-teman itu minta apa itu latih tanding dengan kecamatan ini itu baru untuk poli saja Bapak Ibu sekalian, belum lagi yang lain. Intinya Bapak Ibu, kami atas nama panitia maupun pengurus mengucapkan terima kasih. Partisipasi dari masing-masing PC sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, segala kelebihan dan kekurangan ada pada panitia pada pelaksanaan HUT PGRI di tahun ini.
Sungguh pun demikian Bapak Ibu sekalian, panitia apapun juga berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya endingnya adalah sukses. Saya yakin panitia apapun di level manapun intinya adalah seperti itu. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi di masing-masing itu yang mewarnai kegiatan itu sukses dan tidak, tapi insya Allah sukses tergantung daripada penilaian kita masing-masing. Bapak Ibu, ramai banget ya urusan kaos. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh ketua. Opo PGRI Kabupaten tidak dapat ganti? Dapat. Saya tidak munafik ya. Pengurus PGRI Kabupaten dapat ya. Untuk apa? Ya untuk membiayai kegiatan organisasi. Bapak Ibu, ketika kami mengundang OPD yang akan kita hadirkan pada saat Hari Buruh, itu awalnya kita rencanakan 10-15 ya Pak Haji ya. Ternyata ketika kita sampaikan kepala dinas, Pak, kita harus menyiapkan berapa kaos untuk OPD? 70. Begitu Bapak Ibu, dapat dari mana? Ini Bapak Ibu sekalian, ya jadi hal-hal seperti itu yang tidak terpikirkan oleh teman-teman PC ya. Pengadaan kalender ini rutin nanti tiap tahun. Karena apa? Dengan cara seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita akan dapat usaha untuk sedikit menambah kas kita. Karena kegiatan di level kabupaten, provinsi maupun pusat ini sangat membutuhkan dana yang cukup banyak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dana itu sepenuhnya yang mengelola adalah EU. Kami yang di PGRI Kabupaten itu hanya dimintai pendapat kegiatannya apa saja, Pak. Seperti itu. Sampai dengan mohon maaf, ketika acara pentas seni Bapak Ibu, kita itu bingung. Jadi dalam pagar ya, ada kursi-kursi yang ditata seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu diperkirakan OPD yang hadir, undangan yang hadir. Tetapi apa? Pada saat itu kosong, sehingga kita menggerakkan PC, Korwil supaya masuk melengkapi, memenuhi tempat itu. Di situ Bapak Ibu sekalian, saya juga kaget karena apa? Kita tidak punya persiapan untuk konsumsi, sehingga di WA gerilah, lapar. Ya apa-apa, itu kami terima Bapak Ibu sekalian, ya kami terima, kami tampung. Katanya Pak Haji Nur, untung yang jadi ketua Pak Tono. Seandainya Pak Gun, aduh ada lah. Kita terima Bapak Ibu sekalian, karena memang kita nggak tahu. Sore itu teman-teman di dinas pendidikan bawa kresek besar-besar isi kotaan itu Bapak Ibu. Tak pikir itu juga akan diberikan kepada kita. Ternyata tidak ada Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu inilah kelemahan kita. Berbeda ketika kita menyelenggarakan di Bromo, itu sepenuhnya kegiatan itu domainnya adalah pada PGRI Kabupaten. Kita leluasa untuk mengatur Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu sekali lagi mohon nanti disampaikan kepada teman-teman di PC masing-masing ya. Kelemahan kita di situ. Ya. Baiklah hadirin peserta Krakor yang saya hormati, kita buka tanggapan pertanyaan. Untuk yang pertama, saya buka 3 pertanyaan menyebut nama, kemudian dari cabang PGRI mana. Ya, silakan yang pertama. Aris dari PJ Polres. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi memang kalau Turundes menjadi sebuah tradisi ketika saya mengadakan rakor, saya menyampaikan kepada semua anggota saya apa ada pertanyaan yang akan saya sampaikan, apa ada pertanyaan yang akan saya bawa di rakor. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama kemarin setelah saya 3 hari yang lalu setelah undangan itu beredar, itu hanya ada satu pertanyaan yang banyak masukan, kurang lebih ada 8-9 japri dan isinya sama. Hebatnya di situ, yaitu tentang aduan dari para PTT Bapak. Ibu ya. Selama ini kebanyakan kita masih terlalu fokus terhadap GTT yang notabene sudah alhamdulillah berkat perjuangan PGRI juga sudah kurang lebih ada sisa dikit-dikit tapi ya. Nah, tetapi yang tidak disinggung di sini yaitu tentang PDT. Mohon selalu untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena PDT di sini termasuk Purwakabun itu termasuk Kopassusnya lembaga. Ya, Kopassusnya lembaga. Saat masih punya lagu. Datang paling awal, pulang paling terakhir. Dan itu faktanya. Dan harapan mereka juga tidak melulu kalau Bapak Ibu. Harapan mereka hanya minimal tetap ke penghasilan, minimal mendekati UMR Bapak Aris. Menjadi seorang PTT ini juga perjuangan bagi kita. Yang GTT yang barusan masuk dalam politik sekarang sudah ada 3K. Kami yang sudah agak lama di sini menjadi masih tetap seperti ini. Secara langsung hati kita juga tersentuh begitu. Mungkin itu yang pertama Bapak ya. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, ini merupakan evaluasi yang berhak kemarin yang pertama Pak Tono. Sudah alhamdulillah Pak Tono, kalau saya beri skor, saya skor 5 Pak Tono. Tepuk tangan dulu Pak Tono. Tapi luar biasa. Ketimbang istilahnya kalau serangan ketika itu ya pagi siang sore WA ya, tapi alhamdulillah sukses luar biasa untuk PGRI Kabupaten Probolinggo. Saya sudah mulai mensosialisasi sejak ketika sudah rakor yang 3 tahun kemarin sudah, cuma tanggapannya kayak sepertinya apa? Ya mohon maaf, mungkin saya tidak masuk di kalangan KSUG karena saya sebagai guru. Sehingga komunikasinya kayaknya kayak moh. Sehingga saya ingin minta bantuan para pengurus Kabupaten nanti untuk memperbaiki. Kesempatan saya mohon kepada Pak Haji Asri kemarin untuk 2 bulan ke depan nanti rapornya digede. Rapornya saya udah khusus semuanya harus hadir. Saya tambah, kalau Thomas 2 orang, saya tambah 3 orang. Betul. Sedikit informasi kedinasan mungkin Pak Hakim ya. 2 hari ini Bapak Ibu tidak tahu gending ketemu yang kepala dinas Pro. Betul. Ketika Pak Hakim ke gending 2 hari dan hari Jumat kemarin ikut senam belusukan juga para dinas. Saya sempat mengikuti Bapak dan Ibu terkait Hardinas 2024. Kayaknya rupanya ini ada semacam gerakan 1 juta tali lipat yang berjalan. Nah ini saya mumpung ingat di antara teman-teman sepi kebudayaan pengurus kabupaten monggo bergerak, nanti saya sampaikan Pak Gadis. Ya, buatkan video yang bagus. Video yang bagus, artinya begini, ketika Bapak dan Ibu guru, jadi tidak bingung mengajarkan kepada siswa kita. Sementara ada versi-versi yang bermacam-macam. Kalau kita lihat tahun 1975 itu sudah ada kasetnya. Ada istilah ayawaru apa itu. Yang bagus yang mana? Nah ini monggo Pak, ini nama seperti kebudayaan. Ayo kita hadirkan. Minimal ada video yang bagus. Buat video tari gelipang versi PGRI yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bang Haris PDT yang menjadi harapan kita
ke depannya. Bahkan mungkin pernah beredar video usulan saya kepada Dirjen DTK suatu ketika rapat di provinsi, semua pengurus PGRI se-Jawa Timur dan juga pengurus YPLP se-Jawa Timur, kebetulan Ibu Nunu sebagai Dirjen DTK memberikan peluang. Saya memaksa untuk pegang mic, kesempatan walaupun waktunya mepet dengan adzan maghrib. Saya tidak mau berhenti skor adzan maghrib. Saya minta mepet kali dengan adzan maghrib. Saya menyampaikan tentang PTT. Beredar kalau tidak salah videonya ada kabupaten kota yang merekam. Ya, saya sama dengan Pak Haris, saya sampaikan PTT ini adalah yang terpenting di lembaga. Hadir pertama dan pulang terakhir. Ketika barang hilang menjadi tertuduh pertama. Selain guru, pasti yang pegang kunci. Ini yang kita perjuangkan. Probolinggo, saya dari Probolinggo, nyambung sedikit aja. Di slide menjelang terakhir tadi, saya terkejut saja mendengar bahwa tahun 2023 ini masih belum ada harapan untuk PTT sebagai P3K. Ya memang guru sangat kurang dan memang butuh. Tetapi keberadaan PTT itu sepertinya sangat mendesak, Ibu. Betul sekali, mantap. Karena kemajuan teknologi, aplikasi, terutama operator sekolah ini yang sangat menunjang dan sangat dominan di lembaga. Kalau nasib mereka masih belum ada harapan kapan kami akan direkrut menjadi P3K. Khawatirnya teman-teman PTT di lembaga itu melarikan diri. Bayangkan kalau operator melarikan diri mencari pekerjaan yang lain, sedangkan mereka itu punya rahasia, punya kunci di lembaga. Ini akan menjadi berbahaya lembaga. Ini operator. Kemudian yang kedua, banyak penjaga sekolah itu yang dari PTT dan juga sangat menunggu kabar kapan kami P3K dengan gaji yang sangat rendah. Mereka hadir pertama, pulang terakhir, pegang kunci, menjadi orang tertuduh pertama kalau ada kehilangan. Ini harapan kalau 23 memang tidak ada, tidak dianggarkan, mungkin 2024 menjadi keharusan supaya mereka itu bisa bertahan di lembaga. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nanti sebenarnya kita sudah muncul, Pak. Tapi ini memang kebijakan memberikan informasi dari Pak Nanti. Kita akan tadinya dua lagi ya. Ya, Kabupaten Mas. Insya Allah 2024 ya. Insya Allah 2024 ini mungkin juga sudah ada berita-berita link yang berita online yang menjadikan, menggembirakan bagi PTT kita. Namun ya ini kita kawal terus ya. Makanya solidnya perjuangan PGRI harus seperti itu. Kita kawal terus ya. Situasi politik, situasi negara yang seperti sekarang ini memang saat-saatnya kita memperjuangkan dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar janji-janji saja. Ya, makanya kita kawal terus. Insya Allah yang menyuarakan PTT se-Jawa Timur itu yang paling keras versinya pengurus itu dari Kabupaten Probolinggo. Dan sampai sekarang kebetulan Bapak Ibu ini posisi kita di Kabupaten Probolinggo ini kan masuk di zonanya Besuki Raya. Dan Besuki Raya Probolinggo ke timur ini dalam tanda kutip pro KLB, tanda kutip, tapi ya satu-satunya yang menolak keras dari awal Kabupaten Probolinggo. Menolak KLB itu Kabupaten Probolinggo. Sehingga sekarang ya mohon maaf teman-teman Kabupaten Kota Besuki Raya ini banyak tiara karena ada tanda-tanda mau bergabung ke KLB awalnya mundur sedikit-sedikit, terakhir
malam KLB telepon Probolinggo. Bagaimana kabupaten siap tegak lurus tidak akan ikut KLB? Yang mulai Norokiah, Lumajang ikut, Batowoso ikut, dan semuanya ikut Kabupaten Probolinggo. Sehingga di forum Jawa Timur yang lain masih tidak banyak usul, tidak banyak komentar karena masih trauma dengan KLB. Kabupaten Probolinggo insya Allah selalu menjadi corong terdepan dalam mengusulkan di forum provinsi, terutama tentang PTT kita yang masih banyak. Tapi saya berpesan juga, aturan belum kita tahu. PTT kita ini kalau bisa, yang ijazahnya masih SD ikutkan ke kejar paket, ijazahnya masih SMP ikutkan ke kejar paket C, itu punya ijazah SMA. Khawatir suatu ketika nanti jadi persyaratan di dalam SNP3 ini, ijazah jadi persyaratan. Banyak anggota kita yang sudah mengabdi puluhan tahun, ijazahnya tetap SD. Ya ini nanti kalau sudah menjadi persyaratan, maka itu akan menjadi kendala. Berilah kesempatan mereka, dorongan, semangat supaya bisa menyesuaikan ijazahnya. Saya kira tidak sulit kalau hanya untuk ikut dikejar paket. Ya. Kemudian juga satu sisi selalu kita perjuangkan kedudukan operator, ya. PTT operator. Ya alhamdulillah Pak Kadis dengan semangatnya kan mengharapkan guru jangan menjadi operator. Karena selama ini banyak guru yang merangkap sebagai operator, sehingga tugas utamanya sibuk dengan urusan operator. Ke depan kita juga ingin segera memberikan masukan apa yang menjadi keinginan Pak Kadis. Operator bukan hanya tugasnya yang ditambahi, ya, tetapi penghasilan mereka yang juga harus ditambahi. Ini Bapak Ibu, ke PKB juga kami sering menyampaikan ketika ada ya termasuk yang sekarang ramai stamina, ya ancam-ancam, kemudian dan lain sebagainya, PTT yang ini saya nyampaikan secara pribadi kepada beliau, kepada Pak Sekban, apalagi sekarang Pak kabarnya juga ngerti kita di BKP SDM itu kan Pak Heri ngerti, sering kita komunikasikan bagaimana PTT kita Pak, honornya itu masih jauh di bawah UMR. Kalau ditekan-tekan, kalau misalnya ini ditutup begini, kemudian dengan stamina saja, dengan HP, mereka itu untuk beli HP saja moyo. Dan saya sampaikan untuk beli HP Android bagi mereka yang murni hanya dengan PTT, tidak berpenghasilan lain, itu harus puasa 2 bulan tidak menerima honor baru bisa beli Android. Mereka juga memaklumi, iya memang kita belum mampu untuk menyetarakan dengan UMR. Ini kita dorong terus kepada pemerintah daerah dan juga kepada pusat. Insya Allah nanti di 2024 ini ada perbaikan, walaupun sudah beredar. Izin untuk mengulangi salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena rakornya di Polres, teman-teman pelatih pengurus Polres mungkin belum kenal kami. Saya Zainal dari Jakarta. Di sini ada beberapa catatan dari saya dan teman di sekolah saya. Pertama terkait rapelan 50%, kabarnya bagaimana? Bapak Ibu masih ingat rapelan 50%? Ya, karena pada saat itu pengurus kabupaten pernah menanyakan ke BKPSDM, kami ingin tahu di akar rumput, dan akar rumput juga menanyakan ke kami sejauh mana pertanyaan yang pernah dijawab oleh pihak BKT itu sekarang realisasinya. Karena guru agama dapat, masa kita yang guru kelas tidak dapat, Bapak Ibu ya? Yang terkait stamina, karena kebetulan di sini ada Pak Arif ya dari pengawas. Di Dirjen sudah ada PMN, di kabupaten kita ada stamina web. Mohon pengurus kabupaten mungkin membuat formula bagaimana teman-teman di akar rumput itu
tidak terlalu disibukkan oleh aplikasi keduanya itu. Kalau boleh pilih salah satu saja, pilih PNM atau pilih Stamina. Jangan kita di arus bawah itu disuruh melaksanakan keduanya. Yang terakhir Bapak Ibu, terkait resolusi yang disampaikan oleh Kepala Dinas, ini sudah berkali-kali disampaikan oleh beliau di rapat pengawas terakhir kemarin juga disampaikan bahwasannya akan ada lomba school green, sekolah yang paling bersih, yang hijau dan seterusnya ya. Di sini kategorinya ada dua Bapak Ibu, kategori terbersih dan kategori terkotor. Bukan kami tidak ini seakan-akan sudah keluar dari kemerdekaan kita Bapak Ibu. Kalau dipilih yang terbersih oke, tidak masalah. Tapi ketika terkotor itu juga dipilih, otomatis secara moral teman-teman KS di bawah itu merasa terjajah. Mengapa terjajah? Karena setiap lembaga muridnya itu tidak sama Bapak Ibu. Ketika muridnya yang banyak dia bisa saja membuat sekolahnya ini dan itu dan seterusnya. Tapi ketika ada lembaga yang hanya muridnya 30 siswa atau di bawah 30 siswa, bagaimana teman-teman itu bisa melakukan itu? Mohon ini juga disampaikan atas nama PGRI Kabupaten supaya dikaji ulang yang terkotor ini demi rasa kemanusiaan kaum guru di Kabupaten Probolinggo. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin belum ada yang kenal, saya perkenalkan diri, nama Nurfadila, PGRI BC Banjarakan. Yang perlu saya sampaikan yang pertama, tadi sudah disampaikan terkait iuran gedung PGRI Kabupaten itu bagi kecamatan yang masih kurang semangat untuk menarik iuran, monggo PGRI Kabupaten tetap mengingatkan. Ini hanya pertanyaan gitu. Terus yang kedua, kemarin itu PGRI Kabupaten kan sudah menyelenggarakan berbagai lomba. Untuk itu, karena kalau kita mengikuti lomba itu biayanya kan memang cukup mahal, cukup banyak. Tapi monggo juga kepada yang tidak mengeluarkan atau tidak mengirim perwakilan untuk lomba, contoh lomba nyanyi, kan ada yang seharusnya ngirim A atau B, walaupun tidak wajib. Paling tidak kan kita di PC paling tidak kan biaya itu sudah banyak dikeluarkan. Untuk itu mohon ada rekapan yang tidak ikut lomba nyanyi ini dan sebagainya, lomba voli, gelar karya paman itu ya Bapak Ibu, itu paling tidak diumumkan di grup PC sekabupaten Probolinggo untuk penyemangat. Terus diapakan? Apa di grup ya? Paling tidak itu nanti biar kedepannya kita lebih sempurna dalam menyelenggarakan lomba. Kalau tidak, paling tidak ada penilaian dari kabupaten gini, pada keluarkan tidak ada sanksi kan gitu. Terus selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, ada kaitannya lagi dengan penyetoran iuran gedung yang di kabupaten. Tadi Banjarakan memang belum ngirim nama-nama. Namun di Kecamatan Banjarakan sudah ada aplikasi yang mana anggota PGRI yang sudah bayar sudah bisa membaca dapat berapa saya ada di Kecamatan Banjarakan. Selanjutnya insya Allah nama-nama akan dikirim ke Kabupaten Probolinggo. Waktunya dilanjutkan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ketakinan maka saya kata Jawa Mutar. Saya dari PD Wonomerto. Saya hanya menambahkan saja dari karena yang lainnya sudah lengkap.
karena saya katanya Pak Selamat sebagai debt collector itu yang tahu di lapangan Pak. Alhamdulillah untuk Wonoberto sebetulnya sudah besar sekali, cuman belum sempat dikirim karena harus menyertakan nama-nama seperti itu. Dan kendala yang ada saya ingin menyampaikan sedikit saja sebetulnya, yaitu tentang kendala yang saya alami. Karena saya sebagai ujung tombak ya, dengan Bupati di sini, saya yang turun ke lembaga-lembaga mengobrak-abrik katanya, tapi tidak obrak-abrik, cuma diberikan nasihat-nasihat yang membangun, yang bisa memberikan semangat untuk menyumbang pembangunan untuk ini. Dan alhamdulillah untuk Wonoberto sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hanya ada kendala ini saja Pak, yaitu ketika saya datang kepada sebuah lembaga, dan di lembaga itu sebetulnya sudah aktif hanya beberapa orang guru saja yang PNS kebetulan juga. Beliau berkata pada saya, ini ada bukti saksinya, nah, saya akan bayar kontan kalau perlu, asalkan sudah ada tempatnya, paling tidak ada fondasi. Kalau tidak ada fondasi, ada patok yang tertuliskan di sini akan dibangun gedung PGRI, maka saya akan bayar kontan 1 juta. Dan begitu Pak, saya ditantang, sehingga saya merasa oke kalau gitu, besok saya siapkan begitu ada kemana. Nah, itu demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada ketidakpaham kata, karena itu yang saya alami di lapangan. Kita bersama. Yang pertama cukup penting ini ya, kita selalu berdua, Pak Jainullah. Saya tadi sempat dengan Pak Tono, kok tidak ada pertanyaan tentang ini ya. Ternyata kita lupa. Saya berharap sudah lupa ya. Akhirnya saya harus cari WA ya, harus cari WA. Kebetulan yang saya WA itu lupa namanya mulai tadi. Dosa pada lupaannya. Alhamdulillah ketemu. Begini Pak ceritanya tentang dana sertifikasi. Dinas Pendidikan sampai ya bukan angkat tangan mengajukan itu sudah. Dengan cara apa lagi Pak saya Pak? Saya mohon izin dulu, saya coba melacak ke Pemda. Saya lacak ke Pemda. Secara tidak sengaja saya dulu berdampingan dengan seorang petugas di Pemda, kami di Pemda. Ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong pajak lebar, tanya alamat, tanya rumah, ternyata dia itu kelahiran tetangga saya, orang Lumbang, tetangganya Bu Melah, mungkin muridnya Bu Melah mungkin. Jadi bidang di Pemda, anaknya Pak Pandi, toko bangunan, anaknya Pasar Lumbang, dia itu punya di keuangan, Erik namanya. Dia menceritakan sampai saya kronologisnya tentang tunjangan ini gimana Pak yang terjadi. Saya sepakat, ayo Mas Erik kita ke Jakarta, kalau perlu bersama saya berdua untuk melacak itu. Coba saya tanya kepada pimpinan. Kemudian setelah tanya pada pimpinan di keuangan Pemda, jawabannya nyaman Pak. Uang itu, dana TDF katanya. Apa TDF itu? Treasury Deposit Facility. Oh apa dia? Artinya ini Pak, artinya dana yang tidak bisa dilacak. Dulu mau bangun saya siap Pak, rencana saya tak ya, tak rame-rame kepada anggota, kepada pengurus. Saya berangkat sendiri ke Jakarta menanyakan tentang ini, tidak bisa dilacak. Ternyata itu apa semacamnya. Kalau ini sudah dapat bagian insentif apa gitu. Kalau Kabupaten Probolinggo dapat bagian, ya ini harus dibagi. Sehingga tidak bisa diminta, mungkin dana itu sama dengan rapotnya Kabupaten Probolinggo untuk dapat. Tetapi saya tidak puas dengan jawaban itu. Walaupun sudah lewat tahun, ya bukan menjanjikan tapi saya tidak puas dengan jawaban itu. Tetap kami akan mepet di keuangan. Apalagi saya sudah menemukan di keuangan itu kebetulan juga tetangga, ya orang Lumbang, ya yang dari Lumbang saya yang tahu. Anaknya Pak Eri, anaknya yang menangani, anaknya Pak Pandi, Haji Pandi, anaknya Pasar Lumbang. Tetap komunikasi, ayo Pak, tetap kita cari. Ya, sampai sekarang ini jawaban terakhir. Ya, oke nanti
nanti saya sampaikan kepada yang menangani ya Pak, ini besok yang terakhir. Ya, belum ada jawaban lagi. Saya juga siap-siap untuk ngomong sini, cuma berharap jangan sampai ada yang menanyakan. Ada yang nanya. Saya siap-siap betul tentang itu. Itu proses kami yang terakhir. Jawabannya oke, nanti kami sampaikan kepada yang menangani ya Pak. Itu jawaban terakhir. Bukan dari dinas, dari keuangan Pemda. Ya mudah-mudahan nanti ada jawaban yang sikap politik Pak Jen, kita orang cerdas ya, itu aja. Ini tidak perlu ditanggapi, tidak usah dijawab karena sudah terakhir Tuan. Terkait dengan rencana pembangunan gedung PGRI, saya cuma minta dipikir ulang terkait dengan penggunaan tanah milik pemerintah daerah, terutama yang di Bental, karena nantinya akan berdampak tidak baik juga pada kita. Selain saya merasakan ribetnya itu ngurus tanah milik pemerintah untuk dijadikan hak milik kita atau organisasi kita. Lebih baik saran saya cari tanah beli sendiri, kita manfaatkan sendiri, haknya milik kita, milik organisasi. Jadi kita mau ngapa-ngapain itu kita bebas. Kalau di Bentar itu Bapak Ibu perlu ketahui, di sana ada proyek jangka panjang terkait dengan pemanfaatan Bentar akan dijadikan tempat wisata andalan Kabupaten Probolinggo. Kalau kita ada di sana, otomatis nanti kita akan bukan tambah enak, lahan ini akan diambil lagi nanti. Ini seiring berjalannya waktu, berganti pimpinan pasti berganti kebijakan. Mungkin ini saran saja, silahkan, tidak usah dijawab, dijadikan PR saja dari pengurus kabupaten. Oh,